Shalom, selamat pagi semuanya. Meskipun saya jarang, tapi saya merasa ada di tengah keluarga. Amin. Karena kami juga pernah mengenal juga dengan Ibu Susi juga. Bahwa kami bergerak di bidang pelayanan pendidikan dan ada sekolah. Dan kita memang punya hati dan punya beban ke situ. Ketika kami menikah tahun 91, Tuhan taruh satu beban yaitu ada 3 hal yaitu keluarga, parenting, dan pendidikan. Dan sampai hari ini kami belajar tetap setia menghidupi panggilan Tuhan. Dan saya melihat dari apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ada banyak buah-buah. Baik itu sekolah-sekolah yang ada di daerah ataupun juga saya di UPH itu ngurusin beasiswa, saudara. Jadi ya sekalian promosi kalau ada yang mungkin butuh bisa hubungin saya. Kalau beasiswa pasti akan dihubungin saya. Tapi saya bersyukur ya, hasil daripada apa yang pernah kita tabur itu menjadi orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Bahwa jadi apapun yang kita lakukan, lakukan dengan setia. Karena Tuhan mau memakai apapun yang kita punya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, hari ini topik adalah tentang rebuild the relationship. Tadi disampaikan juga lewat introduction-nya bahwa Pak John Chandra sedang menyelesaikan disertasinya tentang, dan ada kesimpulan yang menarik bahwa akhirnya keluarga itulah tempat di mana kita menuai kebenaran-kebenaran yang bisa mengubah dunia. Kalau kita mau melihat apa yang terjadi dalam keturunan kita, anak cucu kita itu diberkati Tuhan, mulailah dengan keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, hari ini topik tentang rebuild the relationship artinya kita paham bahwa membangun satu keluarga dan rumah tangga tidak mudah, tetapi juga tidak terlalu susah untuk Tuhan tolong ketika kita masuk di dalam kesulitan. Tidak ada satu keluarga pun yang tidak pernah mengalami kesulitan. Mungkin masalah keuangan, masalah mendidik anak, masalah dengan hubungan dengan mertua, cucu, mantu, dan siapapun. Tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita, apalagi kalau kita menggenapi rancangan Tuhan. Di dalam kitab Kolose pasal ketiga ayat 12 sampai 14 dikatakan demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kita semua adalah orang yang dikuduskan dan dikasihi Tuhan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabar kamu terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuatlah jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita mau terus berkarya bagi Tuhan dan menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan di sini dikatakan di atas semua yang kita kerjakan, baik kita ada belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, bahkan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kenakanlah kasih. Nah, kasih ini bukan kasih manusia, saudara, tetapi kasih Tuhan sendiri, kasih yang tidak bersyarat itu yang kita pakai di dalam keluarga. Nah, kasih tidak bersyarat itu artinya tidak mudah, saudara, yaitu kasihnya Allah sendiri yang mengasihi kita meskipun kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita dalam keadaan apapun juga. Nah, segala sesuatu dimulai dari pernikahan, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, ada 3 poin tentang pernikahan. Yang pertama adalah Tuhan yang memulai pernikahan, Tuhan akan terlibat di dalam pernikahan, dan Tuhan akan menjaga perjanjian yang Dia buat bersama dengan suami istri. Yang pertama, Allah yang memulai pernikahan. Dikatakan di dalam kitab Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, di sini kata aku saya highlight. Kenapa? Jadi kita percaya bahwa pernikahan itu inisiatifnya Tuhan. Pernikahan itu yang membentuk adalah Tuhan. Memang mungkin kita ketemu dengan orang yang kita suka dan akhirnya kita menikah. Tapi kita perlu tahu ada campur tangan Tuhan. Dan kita mendoakan Bapak Ibu sekalian. Saya terus mendoakan 4 anak kami
untuk bisa mendapat pasangan hidup yang dari Tuhan. Karena selalu saya bilang begini, kita melahirkan anak, kita membesarkan anak, kita mengajar anak takut akan Tuhan. Tapi ketika dia menikah dengan orang yang salah, seolah-olah itu investasi yang pernah kita kerjakan itu hilang begitu saja. Oleh sebab itu penting, di sini bapak-bapak ibu yang mungkin anaknya sudah masuk dalam usia pernikahan, mari terus mendoakan supaya dipertemukan dengan orang yang takut akan Tuhan. Amin. Dan Allah itu terlibat di dalam pernikahan, di dalam Maleakhi 2 ayat 14-15. Itu yang pertama. Yang kedua. Jadi Allah terlibat dalam pernikahan kita. Di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 14-15 dikatakan demikian. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dia adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi menarik di dalam kita ketika seorang itu menikah, Allah itu menjadi saksi. Allah itu menjadi saksi, artinya kejadian itu disaksikan oleh Tuhan dan Allah itu hadir. Tapi sesuatu yang menarik adalah Allah bukan hanya menjadi saksi, tetapi Allah juga menjadi partner yang aktif di dalam pernikahan kita. Sehingga ketika ada pergumulan, ada persoalan hidup yang sedang datang dalam keluarga kita minta tolong kepada Tuhan dan Tuhan itu hadir. Itu yang menjadi iman kita semua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Allah itu menjaga perjanjian kita. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 11-13 dikatakan demikian. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan dia. Dan jika kita menyangkal dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Highlight yang saya katakan di sini adalah Allah itu Allah setia. Manusia bisa nggak setia, saudara? Kita teringat akan cerita tentang Hosea. Hosea itu adalah gambaran tentang Kristus. Hosea atau Yehosua atau Allah yang menyelamatkan atau menebus. Ketika itu Tuhan perintahkan untuk menikah dengan seorang pelacur, saudara, yang namanya Gomer. Itu gambaran tentang manusia yang tidak setia. Dan ketika Hosea mengasihi Gomer, meskipun dia dikasih dengan kasih yang tidak bersyarat, dia terus melakukan bagiannya. Dia tetap meninggalkan kesetiaannya dengan suaminya dan dia terus melacurkan diri. Dan dalam cerita memang tidak ditulis dalam Alkitab, tapi dikatakan bahwa ketika dia sudah menjadi tua, seorang pelacur kalau dia sudah menjadi tua, mungkin sudah tidak tertarik lagi. Orang tidak tertarik kepada pribadi ini. Dan dia pada waktu itu dia ada diperjualbelikan di pasar budak yang namanya disebut dengan agora. Jadi di pasar budak itu cara orang menilai atau menawar adalah dengan ditaruh dan kemudian ditawar. Tapi bukan cuma itu Bapak Ibu sekalian, tapi ditelanjangin, saudara. Sehingga itu sangat memalukan. Dan ketika Hosea melihat dari jauh tentang istrinya yang sedang dalam keadaan seperti itu, setiap kali ada orang yang menawar dia tawar lebih. Setiap kali ada orang yang lebih lagi, akhirnya dia jual hartanya dan dia beli istrinya kembali kepada keluarganya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Gomer akan bertobat? Ternyata tidak, saudara. Ketika dia dibeli kembali oleh Hosea, dia tetap melacurkan diri. Itulah gambaran manusia, saudara. Allah kita adalah Allah yang setia, meskipun kita tidak setia. Meskipun kita meninggalkan tentang covenant perjanjiannya, tetapi Allah kita Allah yang setia jadi pegangan hidup kita. Jadi satu gambaran kita mau refleksikan dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa poin yang bisa meletakkan satu komitmen sebuah pernikahan, komitmen kesetiaan kita. Yang pertama adalah bicara tentang perselingkuhan, yang kedua juga bicara tentang masalah keuangan. Kenapa keuangan jadi isu, saudara? Karena firman Tuhan bilang, di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi di mana tempat, di mana kita menempatkan sesuatu yang lebih dari Tuhan, itulah hati kita ada di situ. Jadi kadang uang itu menjadi persoalan yang cukup besar di dalam setiap keluarga. Lalu kemudian yang berikutnya adalah egoisme.
Banyak pernikahan hancur karena tidak mau mengakui dan kerendahan hati. Ketika Tuhan bertemu dengan orang Farisi, kemudian ada dibawa case tentang perceraian, Tuhan cuma bilang, karena kekerasan hatimu itulah, maka Musa memberikan surat untuk bisa menceraikan istrinya. Tapi pada mulanya Allah menciptakan pernikahan tidaklah demikian. Jadi kekerasan hati itu bicara tentang egois, saudara. Makanya pernikahan itu kalau sudah sampai pada titik perceraian biasanya adalah kita tidak mau mengalah, mau menang sendiri, mau benarnya sendiri. Tapi kalau kita hari ini mendengar firman Tuhan, biarlah lembutkan hati kita supaya Tuhan bicara kepada setiap kita. Atau masalah kekerasan dan penyimpangan seksual, itu bisa banyak terjadi. Karena hari-hari ini penyimpangan seksual itu begitu sangat luar biasanya. Kita masih puji Tuhan, kita ada di negara yang mayoritas itu Islam ya saudara. Di mana mereka cukup garis keras untuk urusan masalah LGBT, homoseksual dan semuanya. Meskipun mungkin di dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari ini belum tentu saudara. Tapi paling tidak secara bernegara ini kita masih dilindungi Tuhan. Saya bersyukur saudara. Tapi kalau saudara lihat negara-negara Eropa, mungkin negara Amerika, Amerika Latin, itu yang namanya LGBT itu begitu melanda sangat luar biasa di Jepang dan sebagainya. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh iblis, saudara? Sedang merusak citra tentang hubungan suami dan istri. Alkitab dimulai dengan penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan. Dan Alkitab juga diakhiri dengan perkawinan anak domba, yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Saudara bisa bayangkan kalau konsep tentang laki-laki dan perempuan itu menjadi kabur, maka kita tidak bisa melihat tentang karya Tuhan yang luar biasa, tentang gereja Tuhan dipertemukan dengan Kristus di dalam kemuliaan yang luar biasa. Iblis sedang merusak rumah tangga, iblis sedang merusak dengan cara memutarbalikkan tentang seksualitas ini dengan sangat luar biasa. Dan apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan mau memakai hidup kita. Kalau keluargamu mungkin satu waktu, banyak saudara, saya mendengar beberapa keluarga yang anaknya disekolahkan di Amerika atau mungkin di luar negeri. Ketika mereka pulang dia kembali dengan kondisi yang begitu menyedihkan. Ada satu keluarga yang pernah kami dengar ceritanya ya saudara. Dia kuliah di Amerika cukup lama dan gak pernah kontak. Dan satu saat dia kembali ke Indonesia dengan teman baiknya, dia bilang. Nah, ketika dalam perjalanan dijemput oleh orang tuanya di airport, dia bilang, "Pak, ini kenalkan teman saya." Temannya sejenis saudara. Dan lalu kemudian dia membuat sebuah pengakuan, "Pap, I'm a gay." Itu saudara bisa bayangkan di dalam mobil itu papa dan mamanya begitu hancur. Dan itu menjadi satu. Bukan berarti kita tidak boleh mengirimkan anak-anak kita ke luar negeri saudara. Tapi intinya saudara, di luar sana tantangan begitu besar dan tantangan begitu luar biasanya. Kalau kita tidak menjaga, mungkin anak kita pun bisa akan terhanyut. Puji Tuhan, saya percaya orang yang takut akan Tuhan, anak-anak kita. Amin. Dalam pernikahan ada banyak hal yang kita perhatikan. Mungkin kita perlu pernah berpikir, apa sih rahasianya untuk menjadi satu keluarga itu harmonis. Ya, dia kok bagus, dia kok harmonis, kok susah banget ya sebenarnya. Sebenarnya apa sih rahasianya? Kalau Tuhan yang mendesain pernikahan, Tuhan juga yang tahu bagaimana cara memperbaiki pernikahan. Ya pasti perginya ke yang bikin dong, pasti perginya ke yang desain. Ini gimana cara memperbaikinya? Jadi kunci dari satu pernikahan yang bahagia adalah adanya kebenaran firman Tuhan di dalam sebuah keluarga, di mana Kristus yang menjadi pusat dari keluarga tersebut. Di dalam Yesaya pasal 32 ayat 18 katakan, di mana ada kebenaran, disitulah tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Bapak Ibu mau punya damai sejahtera? Amin. Bapak Ibu mau punya ketenangan dan ketentraman? Rahasianya ada di kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Dan hasil dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya.
Tapi yang mana? Alkitabnya tebal, yang mana? Ya, disitulah kita perlu punya satu komunitas. Disitulah kita perlu belajar firman Tuhan. Kita dimuridkan, kita mengikuti sebenarnya apa sih sebenarnya yang Tuhan bicara. Back to the basic. Apa blueprintnya Tuhan di dalam satu pernikahan. Di dalam satu keluarga, banyak sekali perangkap-perangkap yang kita perlu perhatikan. Paling enggak, yang ini kita belajar ada 4 perangkap yang bisa kita waspadai di dalam satu pernikahan. Pertama adalah sibuk dengan diri sendiri, dengan urusan sendiri. Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Ya, wah pokoknya jadi gak ada gitu rasanya. Dan ini Tuhan yang melakukan. Dan kita bertanya, oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Ya. Kita mungkin ingat bagi yang sudah pernah menikah, ketika kita mengikat janji pernikahan di depan altar. Ya, kita sudah punya pemikiran bahwa saya dengan pasangan saya, kami akan melayani bersama-sama dalam Tuhan. Anak-anak kami akan kami bangun, didik di dalam takut akan Tuhan. Tapi ketika sudah menikah, ternyata beda cerita. Ya, ternyata kita punya masalah dengan keluarga kita, dengan pasangan kita. Dan ketika anak-anak lahir ternyata gak gampang urusnya. Sehingga itulah sebabnya banyak orang tidak mau menikah. Banyak orang udah menikah tidak mau punya anak. Saya kasih pandangan. Anak ya itu Tuhan mau untuk ada di dalam pernikahan. Tuhan bilang apa? Ketika dia menciptakan, beranak cuculah, penuhi bumi dan berkuasalah. Itu sudah perintah Tuhan. Dan bagaimana dengan Yesus? Ketika Yesus ada orang pada bawa anak-anak. Dan kemudian murid-muridnya, oh, jangan ganggu. Dan kemudian Tuhan tegur dia. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Siapa kita yang bilang punya anak susah? Punya anak zaman sekarang gak bagus. Siapa kita yang berani untuk berkata, tidak layak anak-anak itu datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan memakai keluarga-keluarga kita untuk menghasilkan anak-anak ilahi. Karena anak adalah milik Tuhan. Dan Tuhan mau untuk kita memenuhi bumi ini dan berkuasa memuliakan nama Dia. Nanti kita akan bicara soal itu sedikit. Jadi jangan sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Jangan pikirkan bahwa aduh pusing nih soal pernikahan saya udah kayak gini, ternyata dia begini. Datang kepada pendesainnya pernikahan. Di dalam dia ada kebenaran-kebenaran tentang pernikahan yang akan membuat kita menjadi pulih hubungan kita di dalam suami dengan istri. Hal yang kedua, tidak ada kesatuan keluarga. Jadi karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi juga kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pernah dengar ketika suami istri diberkati dalam pernikahan, maka dua menjadi satu. Pernah dengar itu? Ya, sekarang saya mau bertanya. Apanya yang menjadi satu? Toh saya dengan dia masih 2 orang. Dia pergi ke kantor, saya pergi ke pasar. Bukankah kami masih berpisah menjadi 2 orang? Tapi 2 menjadi satu, apanya yang satu? Pernah gak berpikir? Iya benar juga ya. Pusing juga itu ya. 2 menjadi, bahkan pendapat kita juga banyak berbeda. Kita juga banyak yang punya pandangan yang berbeda. Apa yang menjadi satu? 2 orang yang berbeda. Tapi setiap orang itu punya apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Ketika 2 menjadi satu dalam pernikahan kudus, tubuhnya menjadi satu dalam arti dia bisa melakukan hubungan suami istri.
dua menjadi satu. Oh itu mah ayo udah tahu. Ya, oke. Kemudian apa lagi? Jiwanya. Di dalam jiwa ada apa? Ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan atau kehendak. Ya. Kapan itu menjadi satu? Ketika saya dan pasangan saya itu banyak waktu untuk ngobrol. Ya. Maka saya menyatakan pikiran saya menyatakan perasaan saya menyatakan keinginan saya. Dia tahulah ya model saya kayak apa. Kenapa dia tahu? Karena saya ngobrol sama dia. Kok ngelihat ini, aduh Pak bagus ya itu ya. Oh menurut dia itu bagus, menurut saya mah biasa aja. Kita udah berbeda, tapi dia tahu ya pikiran saya, perasaan saya dan kemauan saya itu apa. Ya, dan saya juga tahu. Jadi semakin lama kami menikah, kami saling tahu. Oleh karena apa? Karena kami saling punya waktu untuk ngobrol. Ya kadang-kadang suami istri ngobrolnya ya. Ma jangan lupa ya besok tuh anak-anak diantar. Oh ya, Pak jangan lupa besok transfer ya ini. Ya. Jadi yang permukaan. Ya. Tapi gimana kalau itu hal-hal yang deep, yang dalam. Saya tuh sebenarnya tadi malu loh waktu anak kita ngomong kayak gitu. Mama malu kenapa? Ya soalnya dia tuh kayak nyerang saya. Saya sih nggak ngerasa kayak gitu sih, Ma. Ya, lalu kami berdiskusi kenapa saya merasa malu perasaan ini. Oh ternyata ada masa lalu saya. Ya dan disitulah dia lebih mengenal saya. Saya terbuka sama dia. Ketika suami dan istri. Mereka dikatakan dalam firman Tuhan. Keduanya telanjang dan tidak menjadi malu. Bukan bicara tentang fisik saja. Tapi ketika perasaan kita buka. Kita tidak malu. Hanya dia satu-satu yang tahu siapa saya. Tapi kenyataannya kadang-kadang tidak begitu. Kita malu sama pasangan kita. Kita terbuka sama pembina kita. Ini gimana ini? Ya, itu hal yang kedua. Lalu satu di dalam roh. Kita berdoa bersama, menyembah bersama. Bukan hanya di gereja tapi juga di rumah pun kita berdoa berdua. Bapak Ibu di sini berdoa sendiri? Ya, saya rajin sekali doa sendiri. Ya, di mobil di jalanan, saya waktu pagi-pagi saya bangun tidur, doa makan saya doa sendiri. Bapak Ibu rajin berdoa dengan anak-anak? Oh iya, kita ada masbah keluarga, family altar dan sebagainya. Apakah rajin doa berdua? Dalam doa berdua kita sebenarnya mengetahui pergumulan pasangan kita itu apa. Ya. Ada satu teman saya. Ketika dia mendengar tentang hal ini, dua menjadi satu. Waduh, dia bilang ya. Kenapa dia bilang ya? Kenapa waduh? Ya, sebenarnya kita tuh dari merit kita nggak pernah tuh katanya doa berdua. Benar dia doa sendiri, dia doa bersama dengan anak-anak, tapi nggak pernah doa sama suaminya. Dia doa sama teman pelayanan ya, dengan persekutuan ibu-ibu, tapi nggak pernah doa dengan suami. Lalu soal sharing, dia bilang, saya punya grup pelayanan, grup ibu-ibu di sekolah. Suami saya punya grup sepeda katanya. Ya, dia juga punya grup, nggak macam-macam sih suaminya. Tapi dia punya grup sendiri. Kalau dia sakit apa yang tahu teman-temannya. Istrinya nggak tahu, dikasih tahu, laki lu sakit itu lu mesti cek ke dokter katanya segala macam. Jadi gue sebenarnya nggak tahu tuh. Laki gue, kita nggak punya waktu, masing-masing ada grupnya sendiri. Dan soal itu gimana? Kamu tidur? Sebenarnya ya Bu, dia bilang ya, kita udah lama dia tidur sama si Koko, sama anaknya nomor 1 gitu. Saya mau tidur sama dedeknya. Ya. Habis gimana ya? Dia ngorok Bu, saya nggak bisa tidur katanya gitu. Coba ya. Apa artinya dua menjadi satu? Menjadi refleksi buat kita. Di mana titik pernikahan kita? Di mana dua menjadi satunya kita dengan pasangan hidup kita. Hari ini satu hal yang kita perlu waspadai. Jangan masuk ke dalam perangkap-perangkap atau jebakan-jebakan yang di luar firman. Biarlah kebenaran itu ada di dalam keluarga kita. Sehingga kita mengalami damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Hal yang ketiga. Tidak menghasilkan keturunan ilahi. Ya, di sini dikatakan keturunan ilahi. Berarti ada keturunan yang tidak ilahi, keturunan saja.
Tapi yang Tuhan mau, apa yang diharapkan dari kesatuan itu, keturunan ilahi. Artinya kita harus memfokuskan anak-anak yang Tuhan percayakan untuk mengenal siapa pemilik mereka. Jadi anak-anak Tuhan percayakan itu bukan milik kita. Sekali lagi, bukan milik Bapak dan Ibu, bukan milik kita. Tapi Tuhan memilih dan menetapkan, ya kamu cocok untuk ini anak. Ya, dan saya dengan suami sering bilang gini sama anak-anak, Mami Papi bersyukur loh, terpilih menjadi papa dan mama kamu. Yeay, kita dapat jadi papa mama kamu dan kami membesarkan kalian dengan takut dan gentar kepada pemilik kalian. Gak sembarangan. Ini mah anak bener ya, ini mah kurang bagus lah apa. No, ini ada pemiliknya. Dan itu dititipkan di keluarga kita. Dengan satu tujuan, menjadi anak-anak ilahi. Kami membesarkan mereka dengan takut dan gentar. Bisa tegas, bisa disiplin, tapi oleh karena satu tujuan, you ada pemiliknya. Kamu harus kenal siapa pemilik kalian. Dan saya ajarkan ke kamu bagaimana hidup yang berkenan kepada sang pemilik. Satu saat kita ketemu Tuhan, kita bisa bilang, Tuhan, ya aku udah didik nih anak Tuhan. Bahkan sebelum kita ketemu Tuhan nanti di surga, ya, kita punya masalah dengan anak tersebut. Kita datang kepada sang pemilik. Bayangin ya, kalau kita punya anak, kemudian kita punya suster, kita titipin ke dia. Kalau ada masalah dengan anak itu, kasih tahu papa mamanya. Nanti kami akan panggil anak tersebut, saya dengar. Suster bilang kayak gini, Mbak bilang begini, apa yang terjadi? Waktu ketemu kita dia bilang, ini ya maksudnya mah. Dia gak sembarangan karena suster ini ada yang backing, yang gaji dia. Jadi kalau Bapak Ibu takut soal uang, mahal sekarang sekolah, mahal sekarang biaya hidup, mahal sekarang mau traveling kemana-mana, susah kalau kayak gitu. Ingatlah, kalau orang nitipin itu diongkosin. Ya, bener gak? Sekarang coba ya, Bapak Ibu minta Mbak ya misalnya, Mbak tolong dong beli kopi teh satu-satu ya di Indomaret. Ya, dia nunggu kan? Kenapa Mbak masih di sini liatin saya? Pergi sekarang. Nah uangnya pakai senyum aja kan nggak mungkin. Ya kan? Masa bayar pakai senyum doang? Ya pastilah kita bilang nih, ya ini uangnya nanti lebihnya buat Mbak. Kan begitu yang benar. Apalagi Tuhan, kita Tuhan ngerti kalau dia titipin ke kita pasti diongkosin. Tuhan tuh nggak belaga nggak tahu gitu loh. Ya, itu kan milik dia. Jadi jangan khawatir. Tuhan sangat tahu dan dia terlebih mengasihi anak-anak kita. Kalau dia titipin kalian, anak, hargai dan besarkan mereka dengan takut dan gentar kepada sang pemilik. Hal yang berikutnya, yang keempat adalah tidak setia dengan pasangan seperjanjian. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi tadi sudah disampaikan. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Bukan istri muda, tapi istri masa muda. Di mana kita benar-benar pertama kali kita mengikat janji, kita mau setia dan jangan sampai kita bercabang hati. Ya, setialah. Menikahlah dengan orang yang kamu kasihi dan kasihilah orang yang kamu nikahi. Ya, jadi kasih itu dilakukan, kasihilah. Ya, Paulus juga bilang kasihilah. Jadi kalau misalnya bilang, dia gak mengasihi aku, kamu kasihilah dia. Berbuat kasih, action, berbuat kasih. Ini lucu ya, orang kalau misalnya sebelum menikah nih ya, diingat-ingat deh. Ya. Kita selalu tahu, wah apa ya dia mau ulang tahun, kita pikir-pikir apa, kita menduga-duga, ya pacar kita ini sukanya apa. Ya,
Sebenarnya saya tuh nggak gitu suka makanan ini, saya sukanya yang oh kita hanya menduga-duga tapi hati kita udah benar, mau memberi yang terbaik gitu ya. Tapi aneh sekali setelah menikah kita udah tahu banyak dia sukanya apa, tapi kita tahan itu. Kita nggak kasih dia. Yuk ngapain, udah tahu begitu banyak yang menemukan banyak hal yang dia sukanya begini, begitu, dia suka dia apain, apa segala macam. Kita justru jangan kasih keenakan dia. Wah, ya toh ini jadinya. Jadi kasihlah, action, lakukan yang terbaik. Kalau kamu mau memberikan satu yang terbaik, lakukan apa yang dia sukai. Ya tentu saja yang sehat ya, maksudnya jangan, ya untuk kesehatan kita perlulah tarik ulur gitu loh. Dan Tuhan menunjukkan di dalam kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa mereka ngumpet karena mereka sudah melakukan dosa. Ya, dipanggil-panggil, mereka masih ngumpet. Di mana engkau ini loh Tuhan apa? Tapi coba lihat. Tuhan berjalan-jalan di hari yang sejuk. Dan kemudian ketika Tuhan panggil, mereka jawab. Walaupun mereka masih ngumpet, tapi mereka at least masih menjawab. Kadang-kadang kita mikir gini, emang tuh ya, suami saya tuh emang susah diajak ke gereja, suruh sel group juga susah banget ya. Anak saya tuh, ya maunya sama temen-temennya. Dulu gak kayak gitu, pokoknya kita komplain segambreng gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu, satu pertobatan ya itu tidak dihasilkan dari satu intimidasi, ancaman. Kamu gak mau ke gereja, gak ada uang jajan, potong nanti. Kamu gak mau ke gereja, ada intimidasi dan tekanan. Dia makanya, ya udahlah, tapi hatinya tuh gak di sini. Dia tuh kesel dan sebel dengan apa yang kita lakukan. Termasuk dengan Tuhan kita. Tapi ketika kita memberikan hari yang sejuk. Kita, ayo saat teduh yuk bareng-bareng. Sibuk nih banyak meeting lah apa. Nanti papi akan update apa hasil saat teduhnya. Gak apa-apa ya, sukses ya meetingnya. Ada kesejukan. Kamu ayo ke gereja. Ngapain ke gereja, malah ngantuk lah apa segala macam. Ya udah nanti kita ngomong-ngomong ya, dapat apa? Pulang dibawain kue. Gimana kamu belajarnya apa? Ya padahal nggak belajar tuh anak. Ada kesejukan. Ternyata dalam kesejukan itu dia mulai berpikir. Dan jadilah apa yang dikatakan firman Tuhan. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan kemudian memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ketika kita memberikan kesejukan tanpa intimidasi, ancaman dan segala macam, maka anak-anak itu atau pasangan kita mulai melihat, benar ya sejak ke gereja, benar ya komunitasnya kayaknya, saya mau tahu siapa dan apa yang kamu lakukan. Tuhan kita pun dia mau ketemu dan disitu ketika Tuhan datang menjamah dia, hatinya terbuka. Jangan lagi lakukan dengan cara-cara kita. Berdoa, minta kekuatan Tuhan dan Tuhan akan menuntun setiap langkah kita. Ya. Nah, saya akan ceritakan ada satu hal yang di dalam pengalaman kami dalam kami melayani keluarga. Banyak sekali pergumulan, banyak sekali penderitaan ya yang dialami oleh keluarga-keluarga. Tentu saja tadi oleh karena tidak ada kebenaran yang dilakukan di dalam keluarga tersebut. Tapi ketika kebenaran itu dilakukan, semuanya berubah. Ada satu keluarga, oleh karena satu dan lain hal, akhirnya si suaminya ini meninggalkan keluarganya ini, ya, dan kemudian dia menikah lagi dengan orang lain. Dan kemudian si istri ini bilang, saya mau melakukan firman, saya mau tetap untuk melakukan covenant. Saya setia di dalam pernikahan ini oleh karena Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Dan saya bersama dengan Tuhan tetap di dalam perjanjian yang kami sudah buat di dalam pernikahan. Suaminya bilang, halah, suaminya. Jadi suaminya juga tahu firman. Ya. Terus dia bilang gini, mari kita buktikan siapa lebih kuat. Dia bilang, lu punya Tuhan, coba padahal dia anak Tuhan juga tadinya. Atau gue, dia bilang gitu. Pokoknya ya, kalau orang udah kayak begitu, jangan ambil hati, jangan baperan, rugi.
Karena itu semua sebenarnya bukan dia, tapi dia di dalam kejatuhan dosa dia berkata apa saja dan jangan kita terpancing. Tapi istrinya bilang, aku tetap mau setia. Dan kemudian terjadilah banyak sekali ketidakadilan di dalam kehidupan dia. Yang membuat kita kayak, ya ini benar-benar tidak adil. Ya. Anaknya 2, perempuan. Ya, setiap hari anak masih kecil-kecil itu suaminya fotonya ditempel di dinding. Ya, kemudian tiap malam diajak anak-anaknya, ayo kita doakan papa. Ya, papa tuh masih dibutakan oleh si musuh katanya, oleh si iblis. Jadi kita doakan. Lalu tiap hari mereka bertiga tumpang tangan. Ya. Dan ibunya itu tidak pernah membagikan setitik pun benih kepahitan kepada anak-anak. Prinsip dia cuma satu. Satu saat papanya balik, maka anak-anak ini bisa menerima papanya apa adanya. Tapi anak-anaknya makin besar, dia lihat dong. Pulang papanya anaknya ambil ngata-ngatain mamanya. Nggak laku lu ya, ini kayak gue dong udah kawin lagi. Ya gue mah laku, lu mah nggak laku, lu mah jelek. Pembunuhan karakter, jahat sekali mulutnya. Ya. Jadi istrinya bilang, Tuhan yang denger deh. Kemudian akhirnya ternyata suaminya dicerain lagi sama istrinya yang itu. Ya, kemudian dia mulai galau dan terakhir si usahanya bangkrut. Usaha apa saja tuh gak berhasil, padahal hebat. Ya, hebat si orang ini. Dan kemudian akhirnya pada satu kali dia benar-benar karena satu masalah yang berat dan kemudian akhirnya dia kembali. Ya. Singkat cerita, ini orang akhirnya menikah kembali. Kami hadir waktu itu dan waktu itu kami ikut dengan bulan madunya yang kedua, anak-anaknya sudah mulai besar karena itu 15 tahun kira-kira itu dia ditinggal oleh suaminya. Dan kemudian kami ikut dalam bulan madunya, kami jagain anaknya juga sudah besar-besar. Ya, saya dengar waktu itu ada satu tempat ketika dia tinggal di hotel itu bisa kedengeran di sebelah. Pagi-pagi itu masih dibacain Alkitab oleh si istrinya. Lalu saya bilang gitu sama dia, masih bacain Alkitab ke dia. Dia belum berfungsi sebagai imam. Terus dia bilang, saya tuh yang bangunin dia. Ya. Tapi saya udah minta izin, boleh gak saya tumpang tangan ke kamu tiap pagi saya bacain Alkitab. Dia bilang, ya bangun, ya lu kalau misalnya ini bacain aja, gue hampir tidur lah, hampir merem katanya. Terus dia bilang, jadi ya saya bacain lah firman, terus saya tumpang tangan apa segala macam. Saya sungguh terharu ya. Satu orang yang bertobat, suami yang kembali lagi, ini belum sepenuhnya sempurna. Dia masih ngerokok, tapi sekarang ngerokoknya udah gak di dalam rumah, tapi sudah di luar rumah, minta izin buat ngerokok. Ngerokok dulu ya. Udah dia masih ngerokok. Istrinya tetap rangkul dia. Dan setelah kira-kira mungkin 10-15 tahun kemudian ya, kami bertemu dengan dia. Beda sekali. Waktu itu si suaminya ketemu dengan kami, lalu dia bilang gini, kamu tahu gak, banyak wanita molek dan cantik itu semua sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji. Luar biasa itu teman kamu, dia bilang. Lalu saya sama suami saya bilang gitu ya. Wow, manusia bisa berubah ya. Iya dong, manusia bisa berubah, hanya Tuhan yang tidak bisa berubah. Tapi lihat, kebenaran yang ada, yang tadinya tidak ada di dalam keluarga tersebut, tapi kemudian ada satu yang setia. Bilang, Tuhan Engkau yang setia, aku juga mau setia Tuhan. Tuhan datang dan Tuhan beresin itu semuanya. Dan anak-anaknya itu, ya, itu bertumbuh dengan baik. Sekarang sudah menikah semuanya, sudah punya cucu bahkan. Mereka sungguh mengalami dan merasakan bahwa Allah itu hadir di dalam keluarga. Kenapa? Keluarga itu menjadi bahagia. Suaminya sudah menjadi leader. Suaminya sudah benar-benar dia yang justru ngoprak-ngoprak. Ayo semua datang dong pada ke rumah. Kita mau mesbah keluarga. Sekali-kali dong sebagai keluarga besar dan sebagainya. Itu nyata kelihatan siapa dia dulu. Dari orang yang melayani Tuhan kemudian jatuh begitu dalam dan menghina-hina. Tapi kemudian Tuhan bisa pulihkan dan jauh lebih bagus. Dan bahkan ada beberapa orang-orang yang pernikahannya dipulihkan. Kalau dia ditanya, kamu nyesel gak sama dia? Dia bilang gini, kalau Tuhan bawa saya dari titik awal lagi dan Tuhan suruh pilih jalannya, aku tetap mau yang ini. Karena di dalam jalan salib itulah aku bisa mengenal akan Tuhan. Kasihnya,
pengalaman bersama Kristus tidak bisa digantikan dengan apapun, kenyamanan ataupun kesukaan. Tapi jalan salib bersama dengan Tuhan, aku pilih yang itu. Di mana jalan kita sekarang ini? Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan biarkan segala tawaran-tawaran dan kebohongan dunia ini kemudian menghisap kita sehingga kita meninggalkan. Jadi kuncinya Bapak Ibu sekalian, pernikahan kita pusatnya harus Kristus. Kalau kita meninggalkan pusatnya, maka kita pasti akan terbuang dan terhilang. Hanya kasih Kristus saja yang dapat mempertahankan sebuah pernikahan. Amin. Karena kasih Tuhan tidak pernah gagal. His love is never fail. Semakin kita intim dengan Tuhan, maka hubungan suami istri juga semakin dekat. Gambar ini kalau Bapak Ibu lihat, kalau suami semakin dekat Tuhan, istri semakin dekat dengan Tuhan, maka jarak antara suami dan istri semakin dekat. Ketika semakin jauh, maka jarak suami istri juga semakin jauh. Kuncinya adalah kembali kepada Tuhan. Ketika kita kembali kepada Tuhan, maka kita akan punya kesempatan untuk pernikahan kita diberikan. Dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Siapa tali ketiga? Tuhan sendiri. Ketika pernikahan itu ada di dalam Kristus, tidak akan mudah diputuskan. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian dalam konseling kami ya, saya cuma melihat harapan satu-satunya adalah kembali kepada Tuhan. Ketika orang bertobat kembali kepada Tuhan, maka disitulah ada pengharapan keluarganya dipulihkan, hubungan yang rusak kemudian dipulihkan. Syaratnya cuma adalah kasih yang tidak bersyarat. Ketika kita memakai kasih yang tidak bersyarat itu di dalam keluarga kita, maka kita bisa melepaskan pengampunan. Kita memiliki sikap hati yang benar. Kita bisa belajar melepaskan hak-hak kita seolah penuntutan. Dan kemudian kita makin erat hubungan kita. Apapun yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kembali kepada Tuhan. Karena satu-satunya jalan untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan atas keluarga, yang menjadikan rumah kita sebagai oasis sukacita Tuhan. Sebagai tempat di mana orang itu datang, mereka bisa merasakan akan kasihnya Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Saya tadi sharing juga satu kesaksian. Ada satu couple yang pernah datang ke rumah kami. Mereka on the way itu mereka udah punya satu rencana bahwa mereka akan bercerai. Kebetulan saya adalah gembala pernikahannya, dia mau lapor kalau dia mau cerai. Ini menarik sekali, jadi ya paling tidak dia mau mengakhiri hubungannya, dia cerita sama kita. Tapi ketika dia sampai di depan rumah kita, Bapak Ibu sekalian, sesuatu hal yang terjadi luar biasa. Jadi kita sekarang rumahnya Pak Budi ini mau ngapain? Mereka seolah-olah apa yang sudah direncanakan tuh hilang semua. Lalu saya percaya bahwa ketika dia datang ke rumah kami, ada kuasa Tuhan yang mendatangkan sejahtera. Sehingga pikiran mereka itu dibukakan, sehingga mereka menyadari tentang kesalahan. Dan di situ saya percaya Bapak Ibu, rumah orang yang percaya Tuhan, itu ada kuasa yang sangat luar biasa. Apapun yang terjadi kepada kehidupan keluarga kita, mari izinkan Tuhan. Jadi menjadikan rumah itu sebagai oasis sukacitanya Tuhan. Dan tidak membiarkan masalah itu jadi menghambat sukacita. Kita mau membangun satu relasi yang intim dengan Tuhan, pasangan dan anak-anak, itu menjadi satu core-nya kita atau bagian kita lakukan. Dan menjalankan peran kita sebagai suami istri secara seimbang. Jika tidak ada yang merasa lebih banyak bebannya kepada suaminya atau kepada istrinya. Tapi sebagai suami istri kita bergandeng tangan, kita menjalani kehidupan pernikahan ini dengan kekuatan dan pertolongan. Satu hal yang saya mau ingatkan berkat Tuhan itu, ketika suami dan istri sepakat di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Banyak keluarga dan rumah tangga itu menjadi bercerai karena apa yang dilakukan tidak diketahui oleh pasangannya atau tidak sepakat, tetap jalan aja. Tapi hari ini Tuhan mau sampaikan, ketika kita sepakat, ketika dua orang itu sehati, maka Allah akan memberitakan berkat kehidupan sampai selama. Kalau kita mau menerima berkat, mari hari ini bukakan hati kita supaya kita mengalami daripada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita mau datang kepada Tuhan pada hari ini dengan berkata,
bahwa kita punya penolong yang selalu setia. Tuhan kita tidak pernah gagal. Tuhan Yesus adalah penolong dan sahabat. Tetap percaya pada Tuhan yang setia. Siapkan hati kita Bapak Ibu sekalian, supaya sungguh kebenaran firman yang hari ini kita dengar, itu boleh menjadi kebenaran yang memerdekakan kita. Sehingga kita mengalami damai sejahtera dan kebenaran itu menuntun kita sampai selama-lamanya.